Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة على نية الفتوح والمنوح والرسوطبة وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى مصنف هذا الكتاب الإمام أبي عيسى الترمذي وإلى جميع مشايخنا معلمينا آبائنا أمهاتنا أجدادنا وجداتنا نشهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa ala alihi wa sahbihi ahli sidq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihu lima ughliqa wal khatimu lima sabaqa nasrul haqq bil haqq ad-da'i ila dinil qayyim wal hadi ila siratal mustaqim ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ya la ya fattah ya alim la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala 'azza man qa'il fi mukamil tanzil wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين ولنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوحي وقنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا به يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين. نوال التعلم والتعليم والإقامة والاستقامة والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير. الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله لابتغاء مرضات الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله أكبر. Alhamdulillah hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama hormati segenap para asatidz dan jamaah semua yang diberkahi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita sehat walafiat, panjang umur, Allah berikan kemudahan, senantiasa keberkahan, curahan rahmat hidayah serta istiqomah dalam beribadah, dalam tunduk dan patuh yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tentunya kita terus bersyukur kepada Allah
dan juga terus bersalawat kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan setiap aktivitas amal perbuatan kita semuanya insyaallah mencerminkan sebagai tanda bagaimana kecintaan dan keimanan kita kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di yaumil akhir nanti kita semua diakui sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, seperti biasa kita teruskan kajian kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah li Syekh Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi wa bi husni adabihi fid dunya wal akhirah. Kita lanjut lagi membaca kitab Syama'il Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain amin. Mudah-mudahan bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan membaca buku beliau, kita lebih mengenal sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari hal-hal yang biasa sampai hal-hal yang luar biasa. Dijelaskan ya dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan kita udah masuk ya di bab sendal yang bab yang ke-10, babun ma jaa fi nahyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab pembahasan tentang bagaimana sendalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sendal beliau. Jadi sendal jadi mulia karena nempel, ya, karena ikut ya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sendal aja jadi mulia, ya dibahas di dalam kitab, kita pelajarin yang dimuliakan, apalagi kita manusia yang ngikut, yang nempel, kemudian kita menjalankan apa yang diperintahkan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang termasuk kita duduk di sini, kita ngejogrok di sini, ya walaupun sebenarnya bisa aja kita santai-santai di rumah, ya capek habis kerja, ya habis nyari duit, habis keliling, ya pengen istirahat, tapi alhamdulillah kita masih bisa menggerakkan kaki kita, menggerakkan hati kita, duduk di majelis yang mulia ini. Insyaallah kemuliaannya karena memang disebutkan dan dianjurkan, diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebagai bentuk wujud bagaimana kecintaan kita, mahabbah kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga mudah-mudahan lagi-lagi di yaumil akhir nanti kita semua diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebagian sudah kita bahas, ya kita baca sambil diulas sebentar supaya nyambung ya dengan hadis-hadis berikutnya tentang sendalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, hadis ke-71. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain amin. Beliau menjelaskan, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi, haddatsana Hamam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lahuma kibalani.
Ya, dari Imam Qatadah, dari sahabat yang lainnya dari Muhammad bin Bashar, dari Abu Daud Al-Qayalisi, kemudian dari Qatadah. Kemudian Imam Qatadah bertanya, ya, berkata kepada Anas bin Malik yang merupakan khadimnya, pembantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Qatadah bertanya, kaifa kana na'u Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana bentuk dari sendalnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Qala lahuma kibalani. Kemudian Al-Imam Anas bin Malik, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjawab, lahuma kibalani. Sendalnya baginda Rasul punya dua tali. Kemudian selanjutnya hadatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala hadatsana Waqi' an Sufyan al-Khalid al-Hadza an Abdullah bin Haris an Ibn Abbas qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalani mathna syiraquhuma. Ya, bahwasanya dari Abu Quraib Muhammad ibn Ala, kemudian dari Waqi' bin Sufyan an Khalid al-Hadza, dari Abdullah bin Haris, dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibn Abbas mengatakan, kana li na'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalani. Ya, lagi-lagi dikatakan bahwasanya sendalnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya dua tali. Ya, mathna syiraquhuma. Jadi dua-duanya, ya, sepasang. Ya, dan sepasang itu sama. Ya, ada dua talinya, kibalani, yang pernah kita bahas. Kemudian hadatsana Ahmad ibn Mudi wa Ya'qub ibn Ibrahim hadatsana Abu Daud Ahmad Az-Zubairi hadatsana Isa bin Rahman qala. Kemudian dari Ahmad bin Mudi, dari Ya'qub bin Ibrahim, dari Abu Daud Ahmad Az-Zubairi, dari Isa bin Rahman, yang beliau mengatakan bahwasanya akhraja ilaina Anas bin Malik na'alaini jadawaini lahuma kibalani. Qala fahaddithni Thabit, ya Thabit, ba'da an Anas annahuma kanata na'alaini an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelaskan bahwasanya ketika itu pembantunya Rasul, sahabatnya Rasul Anas bin Malik, lagi-lagi beliau yang memang mempersiapkan keperluan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau memperlihatkan atau mengeluarkan, ya, sendalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang bentuknya adalah hajar dawaini. Ya, jadwal ini adalah apa, dari kulit, ya, dari kulit, ya, tidak ada bulu-bulunya, jadi kulit, ya, seluruhnya kulit. Qala hadits Thabit ba'ana Anas, kemudian Thabit dari Anas juga dikatakan bahwasanya itu adalah keduanya, itu adalah sendalnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sendalnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbuat dari kulit dan full kulit semuanya. Kemudian hadatsana Ishaq ibnu Musa al-Ansari qala hadatsana Mu'in qala hadatsana Malik hadatsana Sa'id bin Sa'id al-Mukhbiri
an Ubayd ibn Jurayj annahu qala li ibn Umar ra'aituka talbisun ni'al as-sibtiyah qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbisun ni'al allati laysa fiha sya'run wa yatawadda fiha wa ana uhibbu an albisuha. Ya, dari Ishaq bin Musa al-Ansari hadis ke-74. Kemudian dari Mu'in, dari Malik, dari Sa'id bin Sa'id al-Muqbiri, dari Ubayd bin Jurayj, beliau mengatakan Ibn Umar kepada anaknya Sayyidina Umar. Jadi Ibnu Jurayj melihat bagaimana anaknya Sayyidina Ibnu Umar, kemudian dia mengatakan ra'aituka talbisun ni'al as-sibtiyah. Ya, ra'aituka talbisun ni'al as-sibtiyah. Bahwasanya aku melihat engkau pakai sandal yang sibtiyah. Apa itu sibtiyah? Ya, sibtiyah itu adalah allati la sya'ra 'alaiha. Ya, tadi bahwasanya sandal yang memang enggak ada bulunya. Ya, kulit. Kalau bahasa orang Jawa kulit. Ya, enggak ada bulunya. Wa huwa juludul baqar al-madbughah. Jadi kulit sapi yang udah disamak. Kalau bahasa kita apa disamak? Udah dibersihin, udah dirapiin, udah kuat lah, dan nggak ada bulu-bulunya. Nah, maka dijelaskan oleh Imam Al-Bayyuri ya dalam syarah hadis ini, kenapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sandal beliau itu terbuat dari kulit. Ya, tidak ada bulu-bulunya, tapi hanya kulit saja. Karena memang kalau dari bulu itu terjaga kebersihannya. Ya, kalau ada bulunya biasanya di situ banyak tersangkut atau terkena kotoran. Ya, kemudian juga kalau kulit itu gampang untuk dibersihkan. Ya, makanya memang sandalnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya sibtiyah, yaitu terbuat dari kulit yang memang nggak ada bulu-bulunya. Nah, ketika dikatakan seperti itu, kemudian Ibnu Umar mengatakan inni ra'aitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yalbisun ni'al allati laysa fiha sya'run. Aku melihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai sandal yang memang nggak ada bulunya, ya, nggak ada bulunya. Kalau sekarang kita masih ada nggak sandal dari kulit? Ada ya, ya. Cuma memang yang kulit asli mahal, ya rada mahalan. Ya, yang murah biasanya langsung nyoplok gitu. Wa yatawaddu fiha. Ya, makanya kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ya ketika itu beliau berwudu. Ya, pakai sandal itu, kemudian beliau juga berwudu dengan sandal tersebut. Wa ana uhibbu an albisuha. Ya, sehingga Ibnu Umar mengatakan aku senang, ya, aku cinta, aku demen, aku senang itu pakai sandal yang seperti itu. Ya, karena itu yang dipakai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.